Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, nikmat kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, bahwa salat fajar atau salat subuh itu masyhuda, dihadiri, disaksikan oleh para malaikat. Maka kita berupaya untuk selalu istiqomah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan ini adalah merupakan abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, pintu rizki, dan berbagai pintu kebaikan diawali dari sholat subuh ini. Salawat ma'assalam semoga tercurah pada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, semua pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya, selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dalam mencintai sesuatu yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlalu berlebihan ya. Jadi itu adalah pemberian dari Allah yang perlu kita syukuri, digunakan untuk beribadah pada Allah. Apakah itu harta benda, anak-anak, apapun adalah merupakan nikmat dan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita syukuri dan tidak mencintai secara berlebihan. Karena kalau mencintai secara berlebihan itu ketika barang itu hilang, ya kenapa tuh terasa apa kita, karena terlalu berlebihan mencintainya. Begitu tidak ada, begitu hilang, maka akan kepikiran terus gitu ya, nggak mikiri apa yang akan datang, tapi mikiri apa yang sudah hilang. Kata para jari, sering dibaca ayatnya, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar tidak terlalu bersedih atas apa yang sudah tidak ada, sudah hilang, dan tidak terlalu bangga dengan apa yang datang gitu. Disyukuri harus kan itu untuk dipakai ibadah pada Allah. Dan kita boleh juga dibicarakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan nikmat Allah, nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, fahaddits ya, disebut kan itu, disyukuri, dan tentu menjadi sarana untuk ibadahkan itu. Namun ketika berlebihan mencintai nikmat dari Allah ini dan kurang untuk beribadah, maka yang terjadi adalah ta'sau ala ma fatakum, terlalu sedih atas apa yang hilang dari kita, wa tafrahu bima atakum, dan terlalu bangga, senang apa-apa yang datang kepada kita akan itu. Termasuk ya kaitannya dengan kehilangan salah satu keluarga gitu ya.
kehilangan anak, dipanggil oleh Allah kan itu. Jadi kalau awalnya kita terlalu berlebihan mencintainya, ketika tidak ada ya kebayang terus itu, lihat bajunya ingat orangnya, lihat sandalnya ingat orangnya kan itu. Bahkan ada yang berbuat seperti orang-orang jahiliyah, kayak nggak kenal pengajian gitu ya. Jadi orang jahiliyah itu orang yang nggak pernah mendengar pengajian, nggak pernah mendengar tausiah, sampai-sampai anaknya meninggal itu di tempat tidurnya kasih baju, kasih celana. Kalau suaminya meninggal itu di tempat tidurnya kasih kopi, kasih makanan gitu tuh, dikasih rokoknya gitu tuh. Siapa yang mau ngopi, siapa yang mau ngerokok kan itu. Jadi masih ada Ustaz itu ya, masih ada yang begitu ya, masih melihat orang yang begitu suaminya meninggal atau sahabat meninggal itu di tempat tidur itu dikasih bajunya, sarungnya, dilempit di situ, kan itu rapih gitu kan, bahkan dikasih kopi gitu tuh, bahkan tempat tidurnya itu dirapiin persis seakan-akan almarhum itu balik dan tidur di situ kan itu. Jadi rapi, kamarnya dibersihin kan itu, kasih kopinya, kasih rokoknya kan, itu namanya ya dakwah jahiliyah, seakan-akan nggak pernah mendengar pengajian, nggak apa kan itu. Padahal kalau sudah tidak ada, sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sudah selesaikan itu, lillahi ma akhadha, bagi Allah apa yang sudah diambil kan itu sudah, dan yang masih ada pun juga milik Allah kan itu. Maka tidak terlalu berlebihan bersedih, berkabung dalam kehilangan seseorang dari keluarga kan itu. Di sini dikatakan bab ma yukrahu minan niyahati alal mayiti, bab sesuatu yang dilarang minan niyahah, dari menatapi atas meninggalnya seorang. Jadi ratapan-ratapan ya, walaupun nggak terlalu ngeraung-raung nangis, tapi kadang-kadang asal ketemu orang ceritain begitu, kebayang terus kan, merenung sampai berhari-hari kan itu ya. Qala Umar bin Abdullah qala bin Khattab da'hunna yabkina ala Abi Sulaiman ma lam yakun naqaun aw laqlaqatun wan naqu at-turabu ala ra'si wal laqlaqatu as-sautu. Umar bin Khattab mengatakan da'hunna yabkina ala Abi Sulaiman ma lam yakun naqun aw laqlaqatun. Kata Umar bin Khattab, da'hunna, biarkanlah mereka, yabkina, menangis atas meninggalnya Abi Sulaiman, malam yakun naqun aw laqlaqatun, selagi tidak ada nak atau laqlaqah. Naqun atau laqlaqah itu adalah, naqun itu sampai ngerautin tanahnya gitu ya. Jadi datang kuburan itu sambil kan itu, seakan-akan memang inilah jasadnya Abi Sulaiman, ini jasad almarhum. Jadi tanah kuburan itu dirautin kan itu, seakan inilah jasadnya, padahal itu adalah ya tidak boleh kan itu. Boleh menangisi seseorang yang kita cintai, tapi jangan sampai kemudian raung-raung dan sambil diambil tanahnya atau diambil apanya gitu. Wan naqu, naqtu laq itu adalah as-saut, sampai teriak-teriak kan itu. Itu yang tidak boleh kan, itu namanya ratapan-ratapan yang memang ya itu betul bagian daripada jahiliyah kan itu. Nggak perlu, walaupun seorang itu betul-betul ya sangat sayang kan itu. Bahkan nggak boleh sampai berkeluar suara ya manggil-manggil almarhum gitu ya, kesayanganku, anakku, suamiku kan itu ya, kan itu tidak boleh kan itu. Jadi sudah datang menangisi itu boleh kan itu. Bahkan Rasulullah pun pernah ya menangis atas wafatnya putrinya kan itu boleh, tapi tidak boleh ada apa pekerjaan, upaya-upaya yang menunjukkan marah gitu. Kenapa? Karena yang namanya perbuatan sampai kemudian
ya bersuara sampai ngebuat ngambilin apanya, itu namanya menunjukkan tidak ridho, tidak ikhlas atas perginya seseorang di antara keluarga kita, kan itu. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi tidak perlu diratapi berhari-hari, bergabung berhari-hari gitu, sampai kemudian ya seakan-akan masih ada di tempat tidur, kan itu. Disiapin segala-galanya, kan itu. Dalam hadis ini dikatakan an abihi an Sa'id bin Musayyib an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mayyitu yu'adzabu fi qabri bimani alaihi. Dari Sa'id bin Musayyib, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, al mayyitu yu'adzabu fi qabri bimani alaihi. Jadi kalau kita memang sayang sama keluarga yang sudah meninggal, sayang sama almarhum, maka tidak boleh ditangisi sampai berlebihan gitu. Tidak boleh ada ratapan-ratapan berhari-hari. Kenapa? Rasulullah mengatakan al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi. Mayat itu diazab di dalam kuburnya bimani alaihi, dengan apa-apa yang menjadi ratapan keluarganya yang masih hidup, kan itu. Jadi udah sehari ada yang datang dari jauh nangis ramai, kan itu. Udah 3 hari datang lagi yang takziah, nangis lagi, kan itu ya. Jadi sebetulnya takziah itu dalam rangka apa? Apa bahasanya Pak Ustadz? Ngadem-adem tak apa itu ya. Takziah itu bukan nambah-nambahi sedih, kan itu. Jadi takziah itu cukup mendoakan, sabar ya, ikhlasnya, insya Allah sudah baik, kan itu dalam kubur enak, kan itu. Jadi nggak perlu ditambahi hal-hal yang mengingatkan perjuangannya, perilakunya, kan itu. Sampai kemudian nambah-nambah nangis, kan itu. Iya, kasihan ya, anaknya masih kecil-kecil, terus gimana makannya, ditambah-tambah begitu ya tambah sedih, kan itu. Maka ketika keluarga yang masih hidup kemudian melakukan ratapan-ratapan, kan itu mayit dalam kuburnya diazab oleh Allah atas perbuatan, perilaku, ratapan-ratapan keluarganya. Nah, kita yang menyadari melihat hal itu ya sebaiknya ya mengingatkan, nggak usah ditangisi, kan itu ya. Ya walaupun memang sayang 1000 sayang, bahkan kadang-kadang yang sudah habis semua gitu ya, sudah nggak ada jasadnya, tinggal darah udah numpuk di jalan gitu kan, sampai aspalnya, kan gitu ya, di ngerau-ngerau nangis, kan ngambil ini yang belinya, itu nggak boleh, kan itu sudah nggak ada, kan itu sudah diambil oleh Allah, kan itu. Jadi mayat itu mendapat azab di kuburnya atas perilaku, perbuatan, ratapan keluarga yang masih hidup, kan itu. Sudah dosa sendiri yang dibawa juga menjadi azab kubur, ditambah dengan ya, perilaku keluarga yang masih hidup, kan itu, sehingga ketambahan azab kuburnya. Ketika kita di dalam masih hidup, doa semoga dijauhkan dari azab kubur. Di dalam doa itu waqina adzabannar, jauhkan kami azab neraka, jauhkan azab kubur. Kan di dalam tahiyat akhir dikatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah jauhkan dari azab kubur, kan itu atas dosa sendiri. Nah, ketambahan dengan dosa keluarga yang meratapi, kan itu. Maka kita yang melihat kondisi semacam itu, ketika kita takziah, kita ngurusin yang nangis gitu ya. Nangis boleh, tapi jangan sampai menyebut-nyebut nama almarhumnya, sampai kemudian melakukan sesuatu, itu tidak boleh. Bahkan di hadis lain dikatakan laisa minna man latamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'wa da'wal jahiliyah. Jadi bukan dari golongan kami, bukan dari ajaran kami, kata Rasulullah SAW, man latamal hududa, orang yang menampar wajah sendiri, kan itu.
Di sini sebutnya wajah. Nampar bagian tubuh manapun tetap nggak boleh. Nangis silahkan nangis, tapi tangannya jangan ya nampar wajah sendiri, mau kepala sendiri, mukulin apa kan itu nggak boleh kan itu. Dikatakan dalam hadis ini dikatakan laisa minna, bukan dari umat kami, bukan dari ajaran kami orang yang menampar wajahnya, menampar kepalanya kan itu. Wasaqqal juyuba, dan orang yang merobek-robek pakaiannya, terutama kantong. Ngamuk-ngamuk, lempar-lemparin kan itu. Termasuk wada'a bid'awal jahiliyah, berbuat dengan seperti orang-orang jahiliyah. Islam ini sudah berapa abad gitu ya, disebar oleh Rasulullah sampai para sahabatnya, para tabi'innya, sampai para ulama-ulamanya menyebarkan Islam bahwa itu adalah perilaku jahiliyah kan itu. Tapi sudah sekian abad, pirang abad Islam ini ya, sudah turun temurun, sudah sampai sekarang ini kan itu masih ada orang yang berbuat perilaku seperti orang jahiliyah. Semacam itu tuh sudah bukan umat Islam lagi, bukan ajaran Islam lagi, itu adalah ajaran jahiliyah. Tapi wallahu alam ya, turun temurun dari nenek moyangnya itu sampai hari ini kan itu. Islam sudah sampai ke manapun, sudah disebarkan itu, masih ada orang yang berperilaku jahiliyah kan itu. Orang meninggal harus diginiin, diapain kan itu. Dan masih ada apa budaya-budaya yang sebetulnya itu sudah bukan dari ajaran Rasulullah SAW kan itu. Jadi kalau menggali lubangnya keras, cadas itu ya, perbuatan-perbuatan yang tidak islami ya disyariati supaya keras bagaimana, diambilin bajunya almarhumnya, itu nggak ada kan itu. Jadi dakwah jahiliyah ini yang kadang-kadang masih ya melekat gitu ya. Padahal ya Islam ini sudah turun temurun sejak nenek moyang kita, tapi jahiliyah masih ada. Apa yang dikenal dengan, kalau dulu jahiliyah zaman lama, kalau sekarang jahiliyah zaman baru gitu ya namanya, jahiliyah modern kan itu. Dulu ada jahiliyah karena sebelum Islam ada zaman jahiliyah kan itu. Nah setelah Islam seharusnya jahiliyah itu sudah hilang gitu ya. Tapi ya kalau dulu namanya jahiliyah zaman dulu, kok sekarang namanya jahiliyah model sekarang kan ya, jahiliyah modern kan itu. Jadi sebetulnya yang tidak islami, tidak syar'i itu kita mengingatkan nggak perlu kan itu ya. Nggak semacam itu, nggak usah kan itu. Kenapa itu ya, kalau meratapi berlebihan itu akan menjadikan adab bagi yang meninggal dan bagi mayatnya. Kalau memang perilaku yang tidak islami itu juga akan menjadikan adab kan itu. Apapun yang dilakukan oleh keluarga yang masih hidup, kalau memang itu tidak syar'i, tidak islami, sebetulnya tidak usah kan itu. Kalau sudah meninggal ya sudah, kewajibannya adalah memandikan, mengkafani, menguburkan gitu. Kemudian ada berapa hari untuk takziah, boleh masih dibuka pintu untuk orang-orang yang baru dengar bahwa dia meninggal, datang kan itu. Penyakit sakit apa sih? Kan itu ya. Sebatas itu kan. Ya mudah-mudahan almarhum sudah baik, di sana husnul khotimah. Selesai, nggak perlu duduk lama-lama ngobrolin macam-macam kan itu, sampai membuat orang keluarganya sedih lagi kan itu. Begitu datang Pak Mul, ingat lagi, sedih lagi, ditambah-tambah sama yang datang, terus diungkit ya kebaikannya apanya, padahal orangnya baik ya ini itu. Jadi sebetulnya ya kesedihan itu boleh dengan mengingat-ingat kebaikannya gitu, tapi tidak boleh berlebihan. Kenapa? Nambahi sedih bagi keluarga yang ditinggalkannya kan itu. Hadis berikutnya, an Jabir qala sami'tu Jabir bin Abdullah qala ji'a bi abi yauma Uhudin qad musila bi hatta wudi'a baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad sujiya thawban fadhabtu uridu an akshifa anhu fanahani qaumi thumma dhabtu akshifa anhu fanahani qaumi fa amara sallam
farufi'a sautan sayhatan faqala man hadhihi qalu ibnatu Amr au ukhtu Amr qala falima tabki qala fama zalatil malaikatu dhilluhu bi asnatiha hatta rufi'a. Hadis dari Sufyan dikatakan sami'tu Jabir, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ji'a bi abi yaumi Uhudin, kami didatangkan, ya dibawakan pada hari Uhud, pada peperangan Uhud, ada bapakku, kata Jabir gitu ya, bapakku dibawa dalam kondisi sudah dibungkus gitu ya, dari perang Uhud kan itu, sudah dikafani. Qad musila bihi, bahkan bapakku ini, kata Jabir bin Abdullah, dimutilasi gitu ya, di acak-acak gitu, enggak ada matanya, enggak ada telinganya kan itu. Jadi qad musila itu ya meninggal tapi sudah tubuhnya sudah diacak-acak gitu ya. Tetapi datang dalam kondisi sudah dalam dikafani gitu. Hatta wudi'a baina salam, kemudian diletakkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sujjiya sauban, dan sudah dibungkus rapi, sudah dirapihkan itu. Fadhabtu uridu an akshifa, maka aku, kata Jabir, mendatangi bapakku yang dalam kondisi sudah meninggal, saya pengen melihat gitu. Fanahani qaumi, maka orang-orang semua melarang, enggak usah gitu ya. Pengen melihat nih gitu. Nggak usah kan. Kenapa? Kalau melihat dalam kondisi sudah tidak berbentuk lagi, ya pasti akan terasa sok, sedih kan itu ya. Sumadhabtu, kemudian saya ulang lagi, aksifu, mau membuka fanahani qaumi, kemudian dilarang juga. Fa'amara Rasulullah sallam farufi'a sautan sayhatan, maka Rasulullah menyuruhnya. Jadi kata Rasulullah, sudah biarkan aja melihat, boleh kok gitu. Rasulullah juga pernah datang kemudian membuka kain kafannya anaknya sudah ditutup, itu dilihat kan, itu boleh, sampai Rasulullah pun meneteskan air matanya, itu nangis itu kan ketika membuka jenazah almarhum anaknya kan, itu boleh dalam kondisi sudah dibungkus, boleh dibuka untuk melihatkan itu. Ketika dibuka, fasami'a sautan saihah, Rasulullah mendengar suara jeritan, suara tangisan. Jadi teriak menjeritkan itu. Kenapa? Melihat kondisi tubuh jenazah itu ya terkoyak-koyak kan itu, di perang Uhud kan itu. Faqala, maka Rasulullah bertanya, man hadhihi, suara apa itu kan itu. Begitu melihat langsung nangis kan itu, menjeritkan itu. Rasulullah bertanya, man hadhihi, itu suara apa kan itu. Faqalu, mereka menjawab, ibnatu Amr, itu adalah anak perempuannya Amr. Qala falima tabki, kenapa teriak begitu kan itu. Kemudian kata Rasulullah, la tabki, jangan ditangisi kan itu. Kenapa? Fama zalatil malaikatu tudhilluhu bi asniyati hatta rufi'a. Jadi malaikat selalu ya, dari mulai meninggal sampai dimandikan sampai dikasih itu, selalu malaikat ya terus mengantarkannya, menaunginya dengan istighfar, dengan minta ampun pada Allah kan itu, hatta sampai diangkat ke alam kuburnya kan itu. Jadi nggak perlu kan itu, silakan hadir, silakan takziah, silakan mengantar, tapi nggak ada tangisan-tangisan. Nangis sekedar keluar air mata itu boleh, bersuara kecil boleh, tapi jangan sampai kemudian teriak-teriak sampai manggil-manggil nama almarhum kan itu ya. Saya ingat kalau orang mau berangkat haji itu ya, udah berangkat diteriakin dari belakang jauh gitu kan, suruh balik lagi kan itu. Om belum berangkat suruh pulang kan itu. Jadi begitu orang berangkat mau pergi haji gitu, jadi begitu dilepas dari rumahnya dengan talbiyah gitu, ada yang teriak suruh pulang kan itu. Sebenarnya siapa orang itu? Orang belum berangkat, masih melangkah berapa langkah dari rumah, diteriakin suruh pulang kan itu. Balik maning gitu. Maksudnya ya harus pulang lagi, jangan meninggal di sana kan itu. Itu siapa yang ngajarin begitu kan itu? Bahkan sampai ada yang ngelepas burung dara. Ada Ustaz,
ngelepas burung dara. Kalau jamaah hajinya 2, suami istri lepas burung dara 2 sepasang gitu kan. Nanti burung dara itu ya sambil diterakin pulang lagi. Ini siapa yang ngajarin begini kan itu. Aturan kalau orang berhaji itu ya sudah ditalbiyai, kemudian ya didoakan ya semoga perjalanannya lancar, selamat, ibadahnya lancar, makbul, mabrur hajinya kan itu. Ini masuk balik lagi gitu. Belum berangkat kan itu. Itu ya hal-hal demikian itu adalah yang sebetulnya tidak diajarkan Rasulullah SAW. Jadi ngapain orang berangkat haji kok ngelepas burung dara? Pantesan katanya burung dara sana banyak. Ada yang sampai ke bawah-bawah jamaah hajinya. Oh, burung dara yang dari sana sampai sini gitu. Ini punya saya ini kan itu. Diciriin itu apa? Sudah la syarikalak dalam talbiyah gitu. Enggak ada sekutu bagi Allah. Sampai-sampai datang di tanah haram ada burung dara banyak. Oh, ini yang punya saya. Dilepas dari sana kan itu. Sampai sini kan itu. Itu berlebihan kan itu. Bahkan ya banyak perilaku-perilaku yang memang nggak syar'i, walaupun sebetulnya penghormatan bagi jamaah haji yang baru pulang itu ya, penghormatan sangat supaya mendapat doa baru pulang dari tanah haram masih anget katanya itu kan, padahal sudah ke Jeddah itu baru jali, sudah kemana-mana gitu ya, tapi katanya masih anget nyambut pengen dapat doa dari yang baru pulang haji. Digendong nggak boleh kena tanah. Karpet itu sepanjang dari mobil sampai rumah itu pasangin karpet, ludes karpet orang, diinjak orang. Ya dapat 3 hari datang ke rumah, Pak Ustadz, tikar saya hilang, karpet saya hilang. Tikar dari mana? Waktu Ustadz pulang itu tikar saya dipakai buat lewat gitu. Terus nggak tahu pulang kemana tikernya, gitu, nggak nganterin gitu. Minta ganti tiker baru jali. Gara-gara tikernya hilang, bekas lewatnya jamaah haji kan itu. Padahal ya mungkin yang baru iya, tapi saya udah bolak-balik masih berapa kali haji masih pulang-pulang digelarin karpet, nggak nyambung karpetnya habis, tiker pinjam dari tetangga-tetangga sebelah, pinjam tiker dipasang tiker semua kan itu. Bahkan kalau tikernya nggak ada digendong, jangan kena tanah katanya. Mbak ada yang sampai dibikin 40 hari nggak boleh keluar rumah, ludes kerjaan gitu ya, cutinya aja 40 hari gitu ya, tapi pulang-pulang 40 hari nggak boleh keluar rumah lah, terbengkalai semua urusan kerjakan itu. Kalau nggak boleh keluar dari 40 hari kan, sebelum 40 hari itu namanya ya berlebihan kan itu. Jadi dalam rangka menyambut ya kehilangan tidak boleh berlebihan. Nyambut bayi baru lahir ya udah, tinggal alhamdulillah. Apa itu doanya itu ketika bayi lahir itu yang mau hubalah gitu ya. Jadi bersyukur, syakarallah syakarul mauhub gitu ya. Jadi bersyukurlah atas yang Allah berikan gitu ketika bayi lahirkan itu. Itu boleh kan, tapi ada yang syar'i diajar Rasulullah kan itu. Jadi doakan kan itu. Bukan berlebihan kemudian ya bayi itu diapain disambutkan itu. Itu boleh kan itu. Ketika masih dalam kandungan usia 4 bulan ya disyukuri. Harusnya syukurnya dengan banyak ibadah, alhamdulillah. Cita-cita kepengen punya anak sudah mulai tergambar, sudah 4 bulan, sudah 7 bulan. Ada urusan namanya 4 bulanan. Berapa paling 7 bulanan? 7 bulan kan itu. Sebetulnya itu adalah dalam rangka bentuk mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, cita-cita harapan pengen punya anak itu sudah mulai ada tanda-tanda. Sudah 4 bulan, sudah hamil 7 bulan. Ya disyukuri dengan memperbanyak ibadah, bersyukur, tapi bukan kemudian dengan cara-cara lain kan itu. Yang sebetulnya itu adalah jahiliyah kan itu. Ya, apa cara lainnya kalau 4 bulan apa? Rujakan. Padahal rujak tuh ngebepeknya ya begitu kan itu.
dirujakan, 7 bulan ada lagi, terus banyak model-model lah gitu. Itu ketika masih dalam kandungan. Lahir ya beda lagi sambutannya kan itu. Ada namanya suku tamu, repot bagi orang yang kondisinya keuangannya mepet gitu ya. Proses kelahiran itu lumayan biayanya gitu ya, lumayan, apalagi kalau yang nggak pakai BPJS kan itu bisa 20 ke atas itu malah jadi kan itu lahiran itu kan itu. Udah begitu pulang disambut ngeriung, apa ini? Suku tamu. Tamu yang mana? Bayi disambut dengan suku tamu, tasyakuran maksudnya kan itu. Sebentar lagi, seminggu lagi akikahan, boleh, memang itu Islami syar'i harus kan itu. Tapi ada apa macam-macam lain gitu, sampai ya bayi itu dikasih apa kan itu, saking senengnya gitu. Jadi tidak boleh berlebihan ketika ada nikmat dari Allah, dan tidak boleh terlalu bersedih atas meninggalnya seseorang dari keluarga kita kan itu. Sampai ada 7 hari, 40 hari, 60, sebulan, 100 kan itu, terus kan itu. Dan maka emang itu mendoakan kan itu. Seorang anak yang namanya Jabir bin Abdullah ketika diberitakan bapaknya meninggal dalam perang Uhud gitu, dan kepengen melihat mana jasad tubuh orang tua saya gitu, dibawa dalam kondisi sudah dibungkus rapi kan itu, sudah dibungkus. Nah, Jabir bin Abdullah ingin melihat, ya terakhir melihat wajah orang tua saya kan itu. Tapi karena memang diberitakan sudah dalam kondisi terkoyak-koyak kan itu di perang Uhud itu, maka dilarang sama orang banyak, sabarin udah nggak usah dibuka, nggak usah dilihat kan. Khawatir kalau dibuka dalam kondisi tidak berbentuk gitu ya, ya mungkin apa yang akan terjadi kan itu, maka nggak boleh kan itu. Namun ya sudah berkali-kali mencoba, kata Rasulullah, biarkan saja, melihat kan itu, ya dikawal, saya takut pingsan dan sebagainya kan itu. Kemudian ya ternyata ada suara itu menjerit nangis kayak itu. Rasulullah bertanya, itu suara apa kan itu? Dibilang itu adalah anak perempuannya Amr kan itu. Rasulullah mengatakan, lima tabki, kenapa menangis kan itu? Padahal jenazah ini ya selalu diikuti oleh malaikat dengan dimohon ampun oleh para malaikat. Jadi famazalatil malaikatu tudillu, dinaungi oleh para malaikat bi asnihatiha, dengan sayapnya para malaikat itu sudah dirahmati oleh Allah, dikawal oleh malaikat kan. Mungkin kalau kita mau meninggal ya dikawal oleh jamaah, diantar ke kuburan oleh para jamaah, tapi ini yang antar para malaikat kan itu, yang gotong pun malaikat kan itu. Kenapa harus ditangisi? Itu sudah masya Allah kan itu. Hadis berikutnya dari Abdullah radhiyallahu anhu, an Masruq bin Abdullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'wal jahiliyah. Hadis yang tadi kita sampaikan bahwa Rasulullah bersabda, bukan dari ajaran kami, bukan dari golongan kami orang yang menampar muka, menampar bagian tubuh yang manapun, dan juga termasuk ya merobek-robek pakaian, lempar-lemparin pakaian, dan juga dengan dakwah jari itu tidak boleh karena ini adalah merupakan bentuk ya jahiliyah, dan memang akan mengganggu ya jenazah, tersiksa dengan ratapan perilaku perbuatan keluarga yang ya memang seakan-akan tidak terima atas meninggalnya keluarganya kan itu, sampai harus ngamuk-ngamukkan itu ya. An Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas an Abi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hujjatil wada' min waja'in istadda bi faqultu abi qad balagha min bi minal waj'i inni qad balagha bi minal waj'i wa ana dzu malin wa la yalisuni illa ibnatan apa tasaddaq bi sulusai mali qala la faqultu bi syatri qala la thumma qala as-sulusu wa sulusu katsir au kabir innaka antadara warasaka aghniya khairun min antadruhum alatan yatakaffafuna an-nas fa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi bi wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Fa qultu ya Rasulullah ukhallifu
na'alaka an tukhallafa ala anta bi aqwamun aw yadurru bika. Allahumma amdi la yashabi hijratahum wa la tarudduhum ala ada aqabihim lakinil baisa sabi khawla yarisuni la sallam an mata bi Makkah. Hadisnya cukup panjang. Ini ceritanya dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Waqqas berkata, "Kana Rasulullah ya'uduni." Kata Sa'ad bin Waqqas, Rasulullah pernah menjenguk kami, gitu ya. Menjenguk kami ama hujjatil wada, di tahun haji wadanya. Min waj'in, karena Sa'ad bin Waqqas ini terkena sakit kepala, gitu. Waj'in istadabi, sangat-sangat ya sakitnya, sampai-sampai jatuh pingsan, gitu ya. Jadi saking sakitnya kepala itu Sa'ad bin Waqqas, dan itu ya sampai jatuh pingsan, nggak sadarkan diri kan itu lagi dikunjungi Rasulullah, lagi ditengokkan itu. Fakultu, setelah sadar maka Sa'ad bin Waqqas mengatakan, inni qad balagha bi minal wajhi, saya ini sudah kayaknya sudah nggak kuat, yaitu. Jadi balagha bi minal, betapa sakitnya, sudah terasa kayaknya sudah nggak kuat lagi. Kalau gitu mah enak ya, sakit gitu, tapi sudah merasakan kayaknya saya mati sekarang kan itu ya. Jadi sudah terasa bahwa kayaknya saya mati hari ini, saya mati sekarang kan itu. Kenapa? Karena merasakan sakit kepala berlebihan sampai tidak sadarkan diri, saking sakitnya kan itu. Tapi begitu sadar ya, kemudian ngomong sama Rasulullah, inni qad balagha bi mirati, ya Rasulullah, saya ini sudah berat penyakit saya ini, sudah nggak kuat. Saya itu dzu malin, saya itu punya uang banyak, punya harta banyak, gitu. Wala yarisuni illa ibnatan, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali satu anak perempuan saja, kan itu. Jadi minta pendapat Rasulullah bahwa saya ini kayaknya sudah nggak kuat lagi, kayaknya saya meninggal hari ini kan itu. Kemudian harta saya ini masih banyak kan itu, dan tidak ada yang mewarisi kecuali saya punya anak satu perempuan kan itu. Apa al-sadaq bil saimali, apakah boleh saya bersedekah dengan sepertiga hartaku kan itu. Mending harta ini sepertiganya saya sedekahkan, saya wakafkan gitu. Qala la, kata Rasulullah jangan. Fakultu bisyatri, gimana kalau separuh harta kan itu. Jadi tadi pertama mau sedekah 2/3 hartanya, karena nggak ada lagi yang mewarisi kecuali anak perempuan satu kan itu. Gimana kalau 2/3 harta ini mau sedekahkan, diwakafkan? Qala Rasulullah la, jangan. Fakultu asyatru, gimana kalau separuhnya aja? Kalau 2/3 jangan, ya udahlah separuh harta saja saya infakkan di jalan Allah kan itu. Faqala la, Rasulullah jangan juga. Ya, 2/3 jangan, separuh harta juga jangan. Sumaqala as-sulusu, Rasulullah menjawab, kalau begitu sepertiganya saja. Ya, jadi jangan 2/3, jangan separuh, tapi sepertiganya boleh. Was-sulusu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Jadi kalau punya 3 juta gitu ya, sepertiganya 1 juta kan itu ya, gampang itu, sepertiganya sudah banyak kan itu. Tapi kalau punya 3 miliar kan lumayan gitu ya. Ya, 1 M itu bisa diinfakkan gitu kan. Itu ya kena apa, Sa'ad bin Waqqas sudah merasa meninggal hari ini, sehingga harta ini kemudian harus jangan sampai ditinggalkan ya, menjadi mubadir kan, jadi mau diinfakkan kan itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, innaka intadara wartaka agniya khairun min antadarahum ala tadkabafun nas. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya kalau kamu itu meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kecukupan gitu ya, kecukupan itu lebih baik ketimbang keluargamu harusmu ditinggalkan dalam kondisi miskin. Ya takaffafunan nas, minta-minta kepada orang. Jadi ya takaffafu itu daripada kafun ya telapak tangan. Jadi ya takaffu itu minta-minta gitu ya. Kan kadang-kadang ya
begini, kadang pakai ember gitu ya, ada pakai ember, ada pakai mangkok, pakai apa, itu kan namanya yatakafafun nas. Kata Rasulullah, seandainya kamu tinggalkan keluargamu dalam kondisi kecukupan, itu lebih baik. Udah biarkan yang 2/3-nya buat keluargamu, kan itu. Kecukupan itu lebih daripada kamu tinggal keluargamu dalam kondisi tidak mampu, bahkan yatakafafunan nas, minta-minta pada orang lain. Yang namanya minta-minta, ada yang ngasih, ada yang nggak ngasih, ada yang mencela, ada yang mungkin bisa marah-marah juga, kan itu. Wa innaka lan tunfik nafaqatan tabghi wajhallah illa ujirta biha. Jadi kalau kamu menginfakkan sebagian harta itu di jalan Allah, Allah akan memberikan pahala yang berlipat. Hatta ma yaj'ala fi imratika, sampai apa yang kamu makan pun, yang kamu berikan untuk keluargamu pun juga akan menjadi pahala. Yang dimakan sendiri namanya infak pada diri sendiri, yang dimakan oleh keluarga namanya infak pada keluarga. Itu dicatat oleh Allah, dibaca Allah berlipatkan, menjadi catatan, kan itu. Faqultu ya Rasulullah ukhallifu ba'da ashabi. Jadi ya Rasulullah, kata Sa'd bin Waqqas, ukhallifu ba'da ashabi, saya akan mengundang sebuah sahabat-sahabatku. Inna kana Allah ta'mal amalan salih illa aradda bidratan rifatan. Kata Rasulullah, kamu tidak akan panggil teman-temanmu semuanya, kamu harus beramal soleh saja. Jadi kamu akan meningkatkan derajatnya, meningkatkan pahalanya, kan itu. Jadi kata Rasulullah, ya kenapa? Karena Sa'd bin Waqqas ini tidak mau ya meninggal di tempatan kecuali harus meninggal di Madinah, kan itu. Jadi Rasul mengatakan, Allahumma amdil ashabi hijratahum wala tarudduhum. Ya Allah, kata Rasulullah, sahabatku ini Sa'd bin Waqqas biarkan tinggal di Madinah, hijrah di tempat hijrah ini, la taruddum, jangan dikembalikan aqabim. Lakinal baisa Sa'd bin Waqqas ya di sunni. Jadi si Rasulullah SAW mengingat perjuangan Sa'd bin Waqqas. Jadi Sa'd bin Waqqas ini perjuangannya, beliau ikut hijrah dari Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah terus aktif berjuang bersama Rasulullah. Jadi sampai ikut perang Badar, perang-perang yang lain, dan gugur syahid di perang Uhud, kan itu. Dalam kondisi dikoyak-koyak oleh ya musuh, kan itu, termasuk pamannya Rasulullah SAW, ya siapa baru jadi namanya, yang dikoyak-koyak oleh Hamzah, gitu ya. Jadi Hamzah itu sudah menjadi incaran kaum munafikin, gitu ya. Sampai-sampai yang lain pun enggak, tapi diincar di Hamzah ini. Bagaimana supaya kena, kan itu. Jadi sampai manggil, ngongkosin, ngupain orang tukang memanah, gitu kan. Jadi coba kamu pandai memanah, itu panah tuh Hamzah, gitu kan. Jadi Hamzah sibuk nyabetin musuh-musuh, kan itu, tapi terus dipantau sama pemanah ini sampai kena, kan itu. Akhirnya begitu kena, saking marahnya ya sama Hamzah, sampai ketika minggu sampai dikoyak-koyak, dibuka perutnya, kan itu. Hamzah itu kan kenapa? Saking marahnya kepada Hamzah. Kenapa? Waktu perang Badar Hamzah ini yang membunuh bapaknya. Jadi balas dendam anaknya, pokoknya di perang Uhud nanti incar Hamzah. Bila perlu ngambil pemanah bayaran yang jitu, kan itu, supaya bisa memanah Hamzah, kan itu. Jadi yang menjadi kesan sejarah besar itu adalah pamannya itu adalah Hamzah bin Abi Thalib, kan itu. Jadi bersamanya kurang lebih 70 sahabat syahid di perang Uhud itu, kan itu. Jadi sampai sekarang khusus makamnya makam syuhada Uhud. Jadi makam para syahid-syahid di perang Uhud, kan itu. Termasuk ya yang namanya Sa'd bin Abi Waqqas, kan, yang tadi dibawa Rasulullah sudah diacak-acakkan itu. Jadi kalau Sa'd bin Abi Waqqas ketika menjelang wafatnya, kan itu, Rasulullah datang. Jadi minta pendapat, bagaimana kalau harta saya ini 2/3-nya saya infakkan di jalan Allah. Kata Rasul, jangan, separuhnya jangan, kan itu. Kamu
keluarga kamu ditinggalkan dalam kondisi kecukupan itu lebih baik ketimbang keluarga kamu minta-mintakan itu. Akhirnya yang diisi oleh Rasulullah adalah sepertiganya saja yang disedekahkan, yang 2/3 untuk ahli warisnya akan itu. Dan Rasulullah kemudian setelah Sa'd bin Waqqas meninggal, Rasulullah memujinya, mengingat-ingat perjalanannya. Ini orang baik, dia ikut hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah aktif ikut perang Rasulullah, perang Badar ikut, dan beberapa peperangan ikut, termasuk apapun ya Rasulullah pun dia ikut teruskan itu. Jadi ingat kebaikan-kebaikannya akan itu, sehingga ya doanya Allahumma amdili ashabi hijratahum wala taruddum ala qabim lakinal bayi Sa'd bin Waqqas yalisuni ila Rasulullah an mata bi Makkah. Jadi ya sedih gitu, kenapa Sa'd bin Waqqas ini ya meninggal setelah mereka-mereka yang tergolong syahid di Uhud gitu. Ini sudah kesempat kebawa pulang kan itu. Artinya ya meninggalnya setelah proses kan itu. Artinya kalau mereka yang 70 orang meninggal di lapangan di tempat perangnya, sementara Waqqas itu adalah sempat kebawa pulang dulu kan itu. Masih meninggal di luar, bukan di tempat kerjanya, di tempat perangnya kan itu. Bab ma yunha minal khalqi indal musibah. Bab ya satu yang dilarang dari meraung-raung ngamuk ketika musibah. Ya musibah apapun itu sudah diambil oleh Allah. Ya nggak boleh maki-maki yang nggak ada, di marah-marahin, kehilangan motor, kehilangan apapun itu ya yang disayangi. Nggak boleh kemudian maki-maki malingnya sudah nggak ada gitu kan. Nggak boleh motor saya kan itu. Jadi ya sebetulnya itu sudah ya, hilang, ikhlaskan kan itu. Walaupun kadang-kadang ikhlasnya lama gitu ya, kembali kepada bahwa itu sudah bukan milik kita, bukan rezeki kita, itu mikir dulu tuh Pak. Nyari dulu kemana dulu kan itu. Ingat ya Ustadz teman saya dari Serang, Ustadz Muhyi namanya, kenal Ustadz ya, dari Serang itu kan itu, isi pengajian di Serdang di BKP itu kan, motornya di luar. Ceritanya begitu bahwa ya semua itu milik Allah dan akan diambil oleh Allah dalam pengajian itu. Habis pengajian motornya hilang. Mau ngomong bagaimana kan itu ya. Mau habis pengajian, habis menceritakan bahwa semua itu milik Allah dan dikembali kepada Allah. Jadi nggak usah diratapi, nggak usah langsung diuji, pulang keluar dari masjid motornya laku kan itu. Ya innalillahi, tapi preman siapa sih? Apa sih nggak ada terus kan? Masih mikir-mikir kan itu. Padahal yang disampaikan di jamaah memang harus sabar, ikhlas. Ya asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Asalnya nggak punya, bisa nggak punya lagi kan itu. Jadi ya sudah disyukuri, sudah dinikmati. Akhirnya ya jamaah masjid bingung kan itu ya. Terus gimana pulang? Serang lumayan jauh kan itu ya. Mau naik dari Serdang ke jalan raya, mau naik angkot lumayan, dari BKP ke Serdang kan itu. Akhirnya ya jamaah bingung juga gimana nih kan itu. Jadi tidak boleh kemudian ya melakukan perbuatan-perbuatan yang memang itu adalah bentuk kemarahan, ketidakikhlasan atas hilangnya sesuatu kan itu. Di sini dikatakan dalam hadisnya, falamma afaqa qala ana mimman yara minhu rasulullah inna sallallahu bari'am minas saliqah wal khaliqah wasyaqah. Jadi Rasulullah SAW itu adalah melepas diri, maksudnya tidak mengakui, ya tidak menerima sebagai umatnya kalau orang-orang itu as-saliqah. Saliqah itu orang yang teriak-teriak, sewot-sewot gitu kan ya. Baik itu yang hilang itu keluarga, atau yang hilang itu harta benda kita, kemudian harus sampai teriak-teriak gitu ya, sewot-sewot, kurang ajar segala macam gitu kan. Doanya macam-macam kayak itu. Doakan semoga maling dapat hidayah, diskonon baik gitu ya. Semoga maling itu kaya kan itu. Kalau udah kaya kan nggak maling lagi kan itu. Jadi nggak boleh
ngumpat-ngumpat sampai kemudian ya doakan tidak baik gitu. Wal khaliqah, dan khaliqah itu orang yang sampai ya garuk-garuk kepalanya, mukul-mukul kepalanya gitu. Wasyaqah, dan orang yang merobek-robek itu harus mengatakan ana bariun min. Jadi aku melepas dari orang-orang itu kan, sudah nggak boleh itu masih melakukan itu laisa minna, bukan golongan kami, bukan ajaran kami. Kalau sudah nggak ada ya sudah kan itu. Jadi ya memang dari awalnya tidak ada kemudian ada, itu memang betul-betul bangga, senang, alhamdulillah ya Allah memberikan rezeki, memberikan keturunan. Tapi ketika nggak ada ya memang Allah sudah mengambil lagi kan itu. Namun untuk sampai punya pemikiran begitu pamul suwe gitu ya, sudah dicari-cari nggak ada gitu ya. Lebih-lebih kalau sampai nyarinya ke dukun gitu ya, motornya hilang bawa ke dukun, mereknya apa, warnanya apa ya, dukunnya ngomong motor itu belum dijual, masih disimpan di rumahnya. Rumahnya di mana? Rumahnya ngadep ngelor. Sehari rumah ngadep ngelor banyak kan itu ya, susah kan itu. Terus orangnya bagaimana? Orangnya tangannya dua, premen ya kan itu. Ditambah bingung kan itu. Akhirnya apa? Muncullah menduga-duga. Oh ini dosa kan itu ya. Jadi sudah kehilangan harta bendanya, sudah ditambah dosa. Kenapa? Menduga-duga kan itu. Begitu digambarkan itu motor masih ada, belum dijual kan itu. Ya mau diprotolin, mau diapain kan itu, pokoknya masih disimpan motornya. Rumahnya di mana? Rumahnya di sana ngadep ngelor. Rumah ngadep ngelor tuh banyak kan itu ya, membuat bingung kan itu. Siapa ya kan itu? Orangnya pernah ke rumah kamu, ngebayang siapa saja yang ke rumah itu, 1, 2, 3, itu tambah meraba-raba menjadikan dosa banyak. Nuduh ini kan itu, sampai-sampai menjadi fitnah, ribut dengan orang yang tertuduh kan itu. Kamu ngambil motor saya ya ribut kan itu kan itu. Itu terjadi antara tetangga dengan tetangga kan itu ya. Jadi padahal yang ngambil motor orang jauh gitu ya, datang ke situ, tapi yang disangka tetangga kan fitnah. Kenapa? Karena dari dukun yang membuat bayangan, gambar-gambar kan begitu itu. Sekarang mah sudah nggak perlu dukun, ada CCTV, itu bisa dilihat oh begitu orangnya. Tapi nyarinya di mana orangnya kan itu ya. Ya jadi kadang-kadang ya sesuatu yang hilang dari kita sebetulnya memang itu sudah ya diambil oleh Allah, kita tinggal ikhlas gitu ya, sabar. Ada berusaha mencari ya boleh, kalau ada bekas-bekasnya bisa dicari, tapi nggak boleh sampai kemudian jatuh kepada kemusyrikan. Nyarinya bukan nyari secara dohiriyah, nyarinya ke dukun kan itu ya. Ya dukun malah lagi mangap, ada orang datang, oh kesempatan nih ada makanan kan itu ya, langsung cari-cari kalau macam gitu kan ya. Akhirnya mah motor murah ketemu itu kan ya, musyrik mah iya kan itu. Yang gampang mau nyarinya langsung ke dealer gitu kan, langsung dapatkan tuh. Kalau nyari itu nggak ada kan itu ya. Baik, mudah-mudahan ya bisa dipahami, bisa diamalkan. Kalau yang hilang dari kita itu sudah diambil oleh Allah, yang datang pada kita itu merupakan rizki milik pemberian Allah, disyukuri sebagai sarana untuk ibadah. Yang sudah tidak ada berarti itu sudah diambil oleh Allah, bukan milik kita lagi. Tidak boleh kemudian kita meratapi, meraung-raung nangis, banting-banting apapun, itu sudah nggak boleh kan itu. Bentuk ketidakikhlasan atas hilangnya sesuatu dari kita, bentuk ketidakikhlasan atas hilangnya salah satu dari keluarga kita kan itu. Ikhlaskan almarhum nyaman daripada nanti disebut lagi terus sambil nangis ya. Di alam kuburnya nambah azab dari perilaku orang yang masih hidup kan itu. Diomongin lagi, ada yang datang diomongin lagi terus gitu kan, malah itu semakin nambah azab di kuburnya. Ikhlaskan biar dia ringan di kuburnya, biar dia nyaman di kuburnya kan, sehingga hal-hal demikian kita yang melihat
perlu mengingatkan, nggak usah, cukup ikhlaskan saja, sabar saja kan itu. Kalaupun benda yang hilang kita marah-marahin orang yang nyolong, nggak ada orangnya kan itu. Mau dikatakan kurang aja, dikatakan segala macam, ya itu percuma, nggak dengar orangnya dan menjadi fitnah kan. Seakan-akan kita ya, begitu kehilangan sesuatu itu nggak relanya sampai berhari-hari kan itu. Mudah-mudahan kita mah nggak begitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita kena musibah lupa gitu ya. Suka nasihati para jali, suka ngomongin sabar, ikhlas, sudah ya gitu. Semuanya milik Allah. Begitu kita yang kena, ya Allah gitu, anakku kesayanganku, ya Allah kan itu, mahkotaku, macam-macam kan itu nggak boleh ya gitu. Dia begitu sudah, itu sudah, karena itu bentuk ratapan, walaupun nggak diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang ya merusak apapun, itu nggak boleh kan itu. Kalau ngadain acara 1, 2 sampai 3 hari itu dalam rangka membuka pintu orang-orang yang belum takziah. Kan boleh takziah itu sampai dari hari pertama, kedua, ketiga gitu ya. Jadi datang untuk ya takziah, ngucapin innalillahi, mendoakan semoga almarhum husnul khatimah, diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Sudah, jangan ditambah-tambahi. Kasihan ya anak-anaknya, masih kecil-kecil, bapaknya udah meninggal, tambah nangis ke ibunya kan itu ya. Kalau digituin, jadi cukup takziah itu di waktu hari pertama, kedua, ketiga itu ya. Kenapa harus ada acara apa tahlilan gitu ya? Ya mungkin itu perintah dari Rasulullah itu, buatkan makanan untuk keluarga itu kan itu. Jadi isna, buatkan makan untuk keluarga. Jadi bukan kita datang makan ngopi di situ, tapi kita yang datang itu ya kan itu bawa makan. Bisa jadi keluarga musibah itu dari rumah sakit sekian hari nungguin ya, kemudian meninggal pulang, nggak sempat masak-masak, nggak sempat makan-makan. Yang datang itu harusnya bawa makan, siap saji, kamu makan dulu biar jangan menambah sakit. Mungkin selama di rumah sakit kamu belum makan, belum sarapan, bawa makan. Malah yang datang yang rame-rame makan, ngopi kan itu. Jadi takziah itu kita ya cukup datang gitu, nggak usah ngopi makan di situ. Jadi 1, 2, 3 itu bukan ratapan, tapi dalam rangka bentuk peluang bagi orang yang mungkin belum sempat takziah, tapi yang sudah takziah juga datang lagi menghibur keluarga musibah. Jadi dihibur tapi kadang-kadang dibikin susah. Saat menghibur tapi kadang dibikin susah, apa susahnya? Ya harus bikin kue ini, nyiapin ini kan itu. Malah akhirnya apa? Malah beban lagi. Bebannya apa? Seperti duit, ngutang dulu. Kenapa? Ini mau ada acara tahlilan, kena beban lagi. Sudah kehilangan salah satu keluarganya, malah harus banyak ngutang. Kenapa? Buat acara tahlilan. Yang wajib itu adalah mandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Sudah selesai kan itu. Yang kalau memang ada ya buat teman-teman yang datang, keluarga saudara yang pada datang, keluarga dari jauh pada datang, ya nggak apa-apa, nyiapin air minum, tapi jangan sampai kemudian nggak ada diada-adain. Akhirnya utang mending nggak lewat pinjol begitu kan ya, lebih repot lagi kan itu. Kenapa? Bekas tahlilan, bekas 40 hari sekian hari kan itu. Jadi ya itu tidak diperintahkan ya, tapi kalau memang dalam rangka undang supaya banyak doa ya 1, 2, 3 hari boleh ngumpul-ngumpulin, tapi jangan sampai membebani, merepotkan keluarga musibah. Sudah kena musibah, jangan sampai ditimpa musibah kedua dengan kedatangan orang banyak, harus menyediakan ya minuman, makanan dan sebagainya. Kadang-kadang kalau saya mau nahan itu ya, nahan dulu gitu kan. Innalillahi kan. Tapi kadang-kadang sedih mah ada, nangis mah ada gitu ya, sabar gitu kan. Tapi ini keluarga yang lain ya, kakak, adik, orang yang lain, istrinya nangis itu kan, saya kebawa nangis gitu. Mau ngomong sama itu malah digotong, pingsan gitu ya.
yang satu pingsan, pindahin itu. Ya, kita mau ngomong, kita juga lagi belum kuat ngomong gitu ya. Sampai-sampai kalau kita di masjid mau nyambut tamu itu nggak kuat ngomong gitu. Jadi begitu assalamualaikum, nggak jadi ngomong. Saya bilang, udah kamu aja yang nyambut tamu-tamu, saya nggak kuat ngomong gitu kan. Karena kesedihan itu kan. Jadi memang prakteknya memang berat gitu. Tapi coba kalau saya sampai tahan gitu ya. Jangan sampai ini kan. Tapi ternyata tetap adik-adik saya gitu kan berjatuh, kelipak, ini pingsan, ini digotong. Terus saya mau ngejar ini, saya juga lagi nggak kuat gerak gitu. Ada orang datang juga but salaman, ya sabar Ustaz ya, iya kan itu ya, kan gitu, ikhlas itu. Tapi kadang-kadang keluar air mata kan itu. Teman-teman yang lain kan gitu ya, memancing kita untuk tambah sedih gitu. Kenapa? Ini pingsan, ini nangis, ini kemana kan itu. Kadang-kadang begitu kan. Jadi nambah beban lagi, sudah ini meninggal, ini pingsan lama gitu, diurus itu, dikasih apa masih diolesin apa premason biar sadar gak apa-apa gitu kan. Ya saya nggak ngurusin yang ini, saya ngurusin yang meninggal gitu kan, supaya ini selesai. Tapi yang ini pingsan itu kadang-kadang memang ya tidak semuanya menerima kondisi begitu. Jadi kehilangan orang yang tercinta itu memang ya berat kan itu. Jadi kalau Ustadz nggak ada itu kayaknya semua orang pada sedih kan. Jadi kadang-kadang memang ya boleh, tapi tidak boleh sambil meraung-raung. Itu namanya termasuk ratapan-ratapan. Cukup ya, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.